Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 3051 banding 3050 tidak terkendali. Wang Xian itu. Ketika Wang Xian memasuki perpustakaan, ada lebih dari 20 orang di perpustakaan. Ketika mereka merasakan kedatangannya, beberapa dari mereka menoleh dan berbisik. Semua orang tidak senang dengan fakta bahwa Wang Xian telah membunuh seorang murid dari Sekte Taois Dewa Willow. Wang Xian melirik perpustakaan dan mengabaikan mereka. Dia melihat-lihat buku satu per satu. Kali ini, dia ingin mencari informasi tentang makhluk air di Bima Sakti. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan tempat di mana ada tingkat 9 makhluk air langit atau sejumlah besar makhluk air langit tingkat 7 atau 8. Berdasarkan kecepatan memancingnya dalam 2 bulan terakhir, diperkirakan dia membutuhkan 5 atau 6 kali untuk meningkatkan kekuatannya. Gunung bersegel es Bima Sakti. Wilayah hitam Bima Sakti. Pulau terisolasi di Laut Bima Sakti. Wilayah gunung berapi Bima Sakti. Informasi di perpustakaan sangat kaya. Segera, Wang Xian menerima informasi satu per satu. Ada banyak informasi yang tidak bisa didapatkan oleh alam semesta. Informasi yang dapat diperoleh dari alam semesta AI adalah informasi paling dasar. Tidak banyak informasi seperti Milky Way Icebound Mountain di alam semesta AI. Di sini, ada pengantar yang sangat rinci tentang Gunung Es Bima Sakti, termasuk binatang mengerikan yang hidup di dalamnya dan kekuatan binatang buas yang mengerikan itu. Di Gunung Icebound, ada ras besar binatang buas yang mengerikan, beruang Icebound. Kekuatan Icebound Bear berkisar dari Kaisar Surgawi tingkat 5 hingga Kaisar Surgawi Puncak. Dan di wilayah hitam Bima Sakti, ada juga banyak binatang air yang mengerikan. Segala macam deskripsi rinci membuat Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Namun, setelah membaca beberapa dokumen secara berurutan, dia sedikit ragu. Terlepas dari apakah itu gunung yang tertutup es atau domain hitam, ada binatang buas yang mengerikan di puncak alam Kaisar Surgawi. Puncak alam Kaisar Surgawi sudah bisa mengancam Wang Xian. Yang paling penting, jika Wang Xian membunuh binatang buas Kaisar tingkat 9 yang mengerikan, itu mungkin menyebabkan keributan besar. Pada saat itu, akan ada bahaya. Pulau terpencil di laut, wilayah vulkanik. Wang Xian melihat kedua dokumen lainnya dan sedikit mengernyit. Tanpa kekuatan seorang Kaisar Dewa Puncak, akan sangat berbahaya untuk pergi ke tempat-tempat ini. Wang Xian bergumam, semakin kuat binatang buas yang mengerikan di dalam air, semakin teritorial mereka. Mereka akan mengumpulkan sekelompok bawahan. Jarang bagi mereka untuk bertindak sendiri. Agak sulit. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Adik laki-laki Wang Xian, bisakah kita bicara? Saat dia memeriksa informasi satu per satu, sebuah suara terdengar di sampingnya. Wang Xian menoleh dan melihat ke samping. Seorang lelaki tua berdiri di sampingnya. Dia akrab dengan lelaki tua itu. Kakak senior Junzi, yang merawatnya pada hari pertamanya di sini. Kakak senior Junzi, bolehkah aku tahu ada apa? Wang Xian memiliki kesan yang baik tentang kakak laki-laki Junzi. Dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mereka berdua berjalan ke kursi di samping dan duduk. Saudara junior Wang Xian pasti telah melalui cobaan dari Dewa Willow yang terhormat untuk dapat memasuki Sekte Taois Dewa Willow. Tidak ada yang salah dengan temperamennya. Hanya saja, di antara sesama murid, lebih baik saudara junior Wang Xian tidak saling membunuh. Kakak senior Junzi berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu, tidak ada yang berani memprovokasi saya, dan saya juga tidak akan menyentuh orang lain. Ini adalah prinsip saya. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Tapi di antara sesama murid, lebih baik tidak memperebutkan beberapa hal sepele. Kata kakak senior Junzi sambil tersenyum. Kakak senior Junzi, aku tidak setuju dengan ini. Ketika orang lain menggertak saya dan merebut barang-barang saya secara alami harus membalas. Jika saya bisa membunuh mereka, saya akan membunuh mereka. Ketika dua ras bertarung dan miliaran orang terlibat, apakah kedua ras itu orang jahat? Tidak ada orang jahat, tidak ada benar atau salah. Perang adalah perang. Apakah kami harus mengampuni nyawa lawan kami? Wang Xian berkata dengan lemah. Jika Anda harus mengampuni orang lain, luangkan mereka. Senior Junzi berhenti dan menggelengkan kepalanya. Junzi senior benar. Jika Anda harus mengampuni orang lain, luangkan mereka.
Jika pihak lain tidak berniat membunuhku, aku tidak akan membunuh mereka semua tanpa ampun. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Saya bisa memasuki Sekte Taois Dewa Willow dan lulus ujian Dewa Willow yang terhormat. Saya juga dapat membuktikan bahwa saya tidak melakukan kesalahan. Junzi Senior, saya masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan. Jika Senior Junzi memiliki sesuatu yang Anda perlu bantuan, saya tidak akan menolak. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berbicara dengan sopan kepada Senior Junzi. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Melihat sosok Wang Xian, kakak Senior Junzi menggelengkan kepalanya. Ekspresi pemikiran yang mendalam muncul di wajahnya. Kakak Senior Junzi, apa yang dikatakan Wang Xian? Melihat Wang Xian pergi, beberapa pria parubaya berjalan dari perpustakaan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini caranya melakukan sesuatu. Kakak Senior Junzi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit ketidaksetujuan. Cara melakukan sesuatu. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Kakak Senior Junzi ini adalah orang yang baik. Dia sedikit terlalu baik hati. Wang Xian keluar dari perpustakaan dan berpikir sendiri. Namun, akan sangat nyaman bergaul dengan orang seperti itu. Tidak perlu khawatir akan ditentang. Ini juga alasan mengapa kakak senior Junzi memiliki prestise yang relatif tinggi di Sekte Taois Dewa Willow. Ayo lanjutkan memancing. Wang Xian tidak menerima informasi berguna apapun di perpustakaan. Dia segera terbang keluar. Dia hanya bisa terus memancing tanpa tujuan di Bima Sakti. Meskipun kecepatan peningkatannya jauh lebih lambat, sumber daya yang diperolehnya dalam waktu 1 tahun sudah cukup baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Wang Xian itu telah pergi. Dia membawa seorang wanita dan terbang ke Bima Sakti. Beritahu kakak senior Bing Ling dan Hong Tu segera. Tepat ketika Wang Xian terbang ke Bima Sakti, 2 pria muda dan seorang pria parubaya di suatu tempat di Sekte Taois Dewa Willow memandang Wang Xian dan mengiriminya transmisi suara dengan suara rendah. Haruskah kita mengikutinya? Seorang pria muda mengeluarkan AI universal dan mengirimkan pesan. Wang Xian ini sangat kuat. Kami bukan tandingannya. Jika kita mengikutinya, kita akan ditemukan olehnya. Itu tidak sepadan dengan risikonya. Pria parubaya di tengah menggelengkan kepalanya sedikit. Dia melihat sosok yang pergi dengan cepat dan menunjukkan beberapa keraguan. Ayo pergi dan lihat ke arah mana dia menuju. Kita hanya perlu memberitahu kakak senior Bing Ling, Hong Tu, dan sisanya arahnya. Saat waktunya tiba, ras gunung es akan mengambil tindakan untuk melenyapkan orang sombong ini. HMPH, bagaimana bisa sesama murid begitu kejam? Momok semacam ini harus dihilangkan secepat mungkin. Mereka bertiga berbicara dengan wajah dingin saat mereka mengejar sosok Wang Xian. Mereka tahu bahwa kekuatan Wang Xian tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Oleh karena itu, mereka tidak berencana untuk mengikutinya sepenuhnya. Itu sudah cukup selama mereka bisa menentukan arahnya. Sisanya akan diserahkan kepada orang-orang dari ras Bing Ling dan Hong Tu untuk ditangani. Di mana dia? Bagaimana dia menghilang begitu cepat? Ketika mereka bertiga baru saja terbang keluar dari Sekte Taois Dewa Willow, mereka menemukan bahwa sosok di depan mereka telah menghilang. Mereka sedikit mengernyit. Kecepatan orang ini terlalu cepat, kan? Apa sebenarnya kekuatannya? Pria parubaya di tengah berkata dengan cemberut. Teman-teman, apakah kamu mengikutiku? Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakang mereka, menyebabkan mereka bertiga sedikit membeku. Bab 3052-3051 tak terkendali 2. Apa? Ketika mereka mendengar suara dari belakang, mereka bertiga sedikit menyipitkan mata dan berbalik dengan tergesa-gesa. Melihat Wang Xian yang hanya berjarak 50 km di belakang mereka, ekspresi mereka berubah drastis. Kakak laki-laki Wang Xian, tentu saja kami tidak mengikutimu. Pria parubaya di tengah tersenyum dan berkata. Dia menatap Wang Xian dengan ekspresi ketakutan. Oh, apakah begitu? Tapi kenapa aku mendengar kalian mencariku sekarang? Wang Xian mengangkat alisnya dan menatap mereka tanpa ekspresi. Adik laki-laki Wang Xian, kami hanya sedikit penasaran. Kami tidak punya niat lain. Seorang pria muda berkata dengan tergesa-gesa. Kamu ingin aku mati? Wang Xian menatap mereka dengan ekspresi sedikit mengejek. Tidak, bagaimana mungkin? Kami berasal dari sekte yang sama. Mengapa kami ingin Anda mati? Mereka bertiga menggelengkan kepala mereka dengan cepat. Adik laki-laki,
apakah kalian bisa memanggilnya? Niat membunuh muncul di mata Wang Xian saat sosoknya menghilang seketika. Tidak bagus, dia ingin membunuh kita. Pria parubaya di tengah berteriak dengan keras. Daun willow muncul di tangannya seketika. Puh, suara menusuk datang dari samping, diikuti dengan rasa kematian. Perisai hijau muncul di sekelilingnya, menghalangi serangan yang bisa membunuhnya. Puh, tapi saat ini, suara menusuk datang dari sisi lain. Dia membuka matanya lebar-lebar dan merasakan kekuatan hidup dari dua saudara junior di kedua sisi dengan cepat menghilang. Berdengung. Detik berikutnya, sosoknya menghilang. Kamu mencari kematian. Wang Xian melirik pria parubaya yang melarikan diri dan melihat kedua mayat di sampingnya. Kedua orang ini hanya berada di level pertama dan level kedua dari Dewa Langit. Namun, mereka berani memiliki desain pada dirinya. Jelas bahwa mereka tidak mengetahui nasib mereka sendiri. Keduanya bahkan tidak sempat mengambil daun-daun yang berguguran untuk kembali ke tempat tujuan. Mereka terlalu dekat dengan Wang Xian. Mereka bahkan tidak bisa melihat akhir dari serangan Wang Xian. Hanya pria parubaya yang berada di level 6 dari langit yang bereaksi dalam sekejap. Dia diselamatkan oleh daun-daun yang berguguran dalam perjalanan pulang. Namun, itu saja. Kali berikutnya tidak ada daun yang jatuh dalam perjalanan pulang, dia akan tetap mati. Wang Xian, kamu benar-benar berani membunuh sesama muridmu di sini. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Pada saat ini, suara yang sangat marah terdengar di langit di atas sekte Taois Dewa Willow. Tiba-tiba, raungan yang dipenuhi amarah dan ketakutan membuat khawatir semua orang di kuil ritus Taois Dewa Willow. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Wang Xian, dia membunuh sesama muridnya. Siapa yang membela gunung dan sungai yang sedingin es? Di kuil ritus Taois Dewa Willow, semua murid sedikit terkejut. Mereka segera terbang ke langit dan melihat ke arah sumber suara. Ketika mereka melihat pria parubaya itu melayang di sana, mereka sedikit terkejut dan terbang dengan rasa ingin tahu. Mati dengan kematian yang mengerikan. Anda berani mengikuti saya. Anda mencari kematian. Kali ini, daun-daun yang berguguran telah menyelamatkan hidupmu. Saya ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkan Anda lain kali. Ketika Wang Xian mendengar raungan sengit pria parubaya itu, dia menatapnya dengan dingin. Merasakan tatapannya, pria parubaya itu merasakan hawa dingin di hatinya dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Pihak lain memiliki kemampuan untuk membunuhnya dalam sekejap. Kali ini, dia bisa selamat karena perjalanan pulang Dewa Willow yang terhormat. Dia tidak akan seberuntung itu lain kali. Dia menelan seteguk air liur dan tidak berani sombong lagi. Dia benar-benar takut Wang Xian akan menguncinya. Sikapnya yang tak terkendali membuat pria parubaya itu ketakutan. Dia benar-benar berani menyerang mereka di pintu masuk sekte Taois Dewa Willow dan bahkan membunuh dua adik laki-lakinya. Ini adalah gila. Saudara muda Zuge. Apa yang telah terjadi? Di langit di atas sekte Taois Dewa Willow, para murid terbang ke sisi pria parubaya dan bertanya dengan cemberut. Kakak senior Junzi juga terbang dengan cemberut. Dia menatap Wang Xian yang ada di depannya. Kakak Yu Yuetian, Wang Xian itu. Wang Xian itu baru saja membunuh San Sui, King, dan saudara junior. Dia menyerang kami secara langsung. Saya bereaksi dengan cepat dan melarikan diri dengan hidup saya melalui dedaunan yang jatuh. Namun, San Sui, King, dan saudara junior semuanya mati. Petik 2. Kakak senior Yu Yuetian, kamu harus membela kedua saudara mudamu. Pria parubaya itu mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata dengan wajah penuh ketakutan. Apa, San Sui, King, dan saudara junior dibunuh oleh Wang Xian itu? Dia membunuh dua adik laki-laki lagi. Dia menyerang kalian langsung di depan pintu masuk sekte Taois Willow surgawi kita dan membunuh dua dari mereka. Ini terlalu tidak bermoral. Apa yang dia coba lakukan? Hanya dalam beberapa bulan, dia telah membunuh 5 murid dari sekte Taois Dewa Willow. Apakah dia di sini untuk membunuh murid sekte Taois Dewa Willow dengan sengaja? Suara marah keluar dari mulut para murid sekte Taois Dewa Willow. Beberapa tetua juga mengerutkan kening. Ekspresi mereka agak tidak sedap dipandang. HMPH, jika kamu ingin membunuhku dan berani berkomplot melawanku, kamu harus siap mati. Itu sama untuk semua orang. Wang Xian mendengar suara-suara di sekte Taois Willow surgawi dan memperingatkan mereka dengan dingin.
Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya bergerak dan memasuki lautan di bawah. Dia membawa serta Mi Xin Lu, yang berada di penggilingan besar dari 5 elemen, dan segera pergi. Sombong, dia terlalu sombong. Dia membunuh sesama muridnya di depan Sekte Taois Willow Surgawi. Hanya dalam beberapa bulan, 5 muridnya tewas di tangannya. Bagaimana orang yang begitu kejam memasuki Sekte Taois Willow Surgawi kita? Seorang pria parubaya berteriak dengan marah. Hei, kenapa kamu mengikuti adik laki-laki Wang Xian? Di samping, kakak laki-laki Junzi menggelengkan kepalanya dan menatap pria parubaya itu tanpa daya. Kakak senior Junzi, bahkan jika kita mengikutinya, itu tidak akan sampai membunuh 2 saudara junior, kan? Seorang wanita bertanya dengan ekspresi malu. Dao adik laki-laki Wang Xian berbeda dari kita. Dia menentukan dalam pembunuhannya. Jika dia tidak memiliki permusuhan dengan saudara junior Wang Xian, jangan berpikiran buruk padanya. Kalau tidak, dia tidak akan keberatan. Kakak senior Junzi mengingatkannya tanpa daya. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan? Kekuatannya paling banyak berada di tingkat ke-9 dari alam Kaisar Surgawi. Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak memiliki hak untuk menjadi tidak bermoral. Seorang lelaki tua berkata dengan dingin. Kami tidak tahu metode apa yang digunakan orang ini untuk memasuki Sekte Taois Dewa Willow. Kita harus melapor kepada Yang Mulia Dewa Willow dan mengusirnya. Seorang pria parubaya berkata dengan suara yang dalam. Yang lain menggelengkan kepala ketika mereka mendengar kata-katanya. Di antara mereka, siapa di antara mereka yang pernah melihat tubuh asli Dewa Willow yang terhormat? Tidak satu pun dari mereka. Dewa Willow yang terhormat sama sekali tidak peduli dengan masalah ini. Zuge, masalah ini karena Bingling Hongtu dan yang lainnya. Jika Anda membiarkan ras Gunung Es Bingling Hongtu mengambil tindakan, seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi ras Gunung Es untuk menghancurkan Wang Xian itu. Seseorang menyarankan. Beberapa orang melihat dan segera pergi tanpa berpartisipasi. Kakak Wang, ketiga orang itu benar-benar menyebalkan. Mereka benar-benar mengikuti kami. Sekali lihat dan Anda dapat mengatakan bahwa mereka tidak berguna. Bukankah Sekte Taois Dewa Willow perlu menguji temperamen mereka? Bagaimana bisa seseorang seperti mereka memasuki Sekte Taois Dewa Willow? Pada saat yang sama, di permukaan Bima Sakti yang luas, Mi Xin Lu berbicara dengan sedikit amarah. Mengikuti seseorang adalah hal yang tabu. Dia akan mencari kematian jika dia dibunuh. Hati manusia tidak dapat diprediksi. Mustahil bagi Dewa Willow yang terhormat untuk menjamin bahwa hati manusia tidak akan berubah. Terlebih lagi, ketika dia lulus ujian saat itu, dia mungkin memiliki temperamen yang baik. Wang Xian tersenyum tipis dan tidak mempermasalahkannya. Bab 3053-3052, tak terkendali 3. Apa? San Sui King dan adik laki-lakinya dibunuh oleh Wang Xian di samping Sekte Taois Dewa Willow. Kakak senior Zuge, ini. Kami juga ingin membantu saudara junior Bingling Hongtu untuk melacak Wang Xian itu. Kami tidak berharap dia begitu tak terkendali. Adik laki-laki, ras Gunung Esmu harus membalaskan dendam kedua saudara laki-lakimu. Kakak Zuge, harap yakinlah. Saya akan segera melaporkan masalah ini ke klan. Perlombaan Gunung Es kita pasti tidak akan melepaskannya. Setelah menerima informasi, Bingling Hongtu dan yang lainnya datang ke Sekte Taois Dewa Willow. Setelah menerima informasi dari Zuge, ekspresi mereka sangat jelek. San Sui King memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan mau membantu melaporkan situasi Wang Xian itu. Namun, sekarang dia terbunuh, siapa yang berani mendekati mereka di masa depan? Wang Xian itu harus dibunuh. Gelombang niat membunuh keluar dari tubuh mereka. Mereka berdua mengepalkan tinju mereka dengan erat. Ayo pergi ke balapan. Bingling, Hongtu, dan yang lainnya terbang menuju balapan gunung es dengan wajah muram. Di permukaan Bima Sakti, Wang Xian terus memancing. Kali ini, setelah terbang selama 10 jam, tidak ada jejak manusia di Bima Sakti yang luas. Wang Xian sangat puas dengan awal memancing. Dia segera menangkap 2 binatang mengerikan tingkat 8 Kaisar Surgawi. Pergi ke lingkungan segera dan bersembunyi. Setelah menempatkan lebih dari 100 hewan peliharaan pertempuran tingkat Kaisar Surgawi ke Bima Sakti, Wang Xian memberi mereka perintah. Kakak Wang, mengapa kamu membiarkan mereka pergi ke Bima Sakti? Di samping,
Miss Xin Lu bertanya dengan rasa ingin tahu. Awasi lingkungan sekitar. Saya telah membunuh sekelompok murid dari ras Gunung Es, terutama 3 murid dari Sekte Taois Dewa Willow. Mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, hehe. Wang Xian berkata dengan senyum tipis. Baru saja, dia telah melihat Bing Ling Hongtu dari Sekte Taois Dewa Willow berteriak dalam kelompok. Dia berkata bahwa mereka harus membayar harga untuk membunuh para murid ras Gunung Es mereka. Dia telah mengatakan bahwa dia akan dimusnahkan. Ketika dia melihat informasi ini, dia bisa menebak bahwa balapan Gunung Es akan menghadapinya selanjutnya. Ras Gunung Es adalah ras tingkat domain, dan kekuatan mereka tidak lemah di antara ras tingkat domain. Dari informasi yang tersedia di alam semesta, ras Gunung Es memiliki 7 ahli Kaisar Dewa Puncak. Dia tidak mengetahui angka pastinya. Namun, kekuatan ini jauh melampaui semua kekuatan di sekitar reruntuhan klan Mohan. Oleh karena itu, Wang Xian tidak punya pilihan selain bersiap sepenuhnya. Dengan kekuatan mereka, mereka pasti punya cara untuk menemukannya. Dia memerintahkan lebih dari 100 hewan peliharaan perang untuk bertindak sebagai mata-mata di daerah sekitarnya. Begitu mereka menemukan jejak ras Gunung Es, mereka akan segera melapor. Setelah menyiapkan peringatan, Wang Xian terus memancing. Tuan Yu, apakah Anda mengunci pria itu? Pada saat yang sama, di suatu tempat di Bima Sakti, 6 kapal perang sedang berlayar di permukaan laut. Setiap kapal perang berukuran sekitar 10.000 meter dan berisi kekuatan yang menakutkan. Di Bima Sakti, itu tidak berarti semakin besar kapal perangnya, semakin kuat. Namun, kapal perang yang berani menjelajah jauh ke Bima Sakti pasti memiliki kekuatan pertahanan yang tidak kurang dari Kaisar Dewa tingkat 8. Di sebuah kapal perang di tengah, seorang lelaki tua yang memegang pedang es besar memandang lelaki tua di sampingnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Aura yang kalian berikan padaku terlalu sedikit. Saya hanya dapat mencari arah umum. Tuan Yu sedang memegang sebuah buku. Buku itu berkedip-kedip dengan cahaya, dan ada titik-titik merah dan hitam di atasnya. Pergi dan cari area ini. Tuan Yu menunjuk ke suatu daerah dan berkata, Oke, setelah membunuh anak itu, ras Gunung Es kita akan menghadiahi Tuan Yu dengan banyak uang. Pria tua yang memegang pedang es raksasa itu berjanji. Oke, Tuan Yu mengangguk ringan. Kelilingi area ini. Kita harus membunuh anak itu. Pria tua yang memegang pedang es raksasa itu melambaikan tangannya dan sebuah area muncul. Itu ditransmisikan ke 5 kapal perang di daerah sekitarnya. Ya, itu penjaga. Segera, satu suara demi satu terdengar. Dia berani membunuh murid-murid Sekte Taois Willow Surgawi kita. Dia mencari kematian. Mata penjaga pedang raksasa ras Gunung Es dipenuhi dengan niat membunuh. 3 murid dari Sekte Taois Willow Surgawi telah terbunuh. Itu berarti ras Gunung Es mereka akan kehilangan 3 prajurit yang kuat. Ini hanya sekunder. 10 hari yang lalu, mereka telah menerima berita dari para murid Sekte Taois Willow Surgawi. 2 orang lagi yang memiliki hubungan baik dengan para murid dari Sekte Taois Willow Surgawi telah dibunuh karena mereka membantu melacak mereka. Ini juga merupakan pukulan tak terlihat bagi ras Gunung Es mereka. Perlombaan Gunung Es mereka memiliki kekuatan mereka saat ini, dan ada cukup banyak pembangkit tenaga Kaisar Surgawi Puncak. Di antara mereka, ada poin krusial. Di antara kekuatan tempur puncak ras mereka, sepertiga dari mereka telah keluar dari Sekte Taois Dewa Willow. Para murid yang memasuki Sekte Taois Dewa Willow telah mencapai Kaisar Surgawi tingkat ke-8 dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Dewa Willow yang terhormat. Itu yang paling sampah. Itu normal bagi mereka untuk mencapai level ke-9. Ada cukup banyak dari mereka yang berada di puncak langit. Dengan kematian murid-murid mereka dan pembunuhan orang-orang yang membantu mereka, siapa yang akan setuju jika murid-murid mereka ingin merekrut murid di Sekte Taois Dewa Willow di masa depan? Oleh karena itu, mereka harus membunuh Wang Xian agar semua orang tahu bahwa balapan Gunung Es mereka tidak bisa dianggap enteng. Siapapun yang berani membunuh murid-murid ras Gunung Es mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Mereka harus membangun kembali prestise mereka. Ke-6 kapal perang itu bergerak cepat menuju wilayah laut di depan mereka. Mereka perlahan menyebar dan membentuk pengepungan. Ini karena mereka tidak memiliki barang pribadi Wang Xian. Mereka hanya bisa menggunakan tanah yang dia injak untuk menguncinya melalui penyihir yang kuat. Saat ini,
mereka hanya bisa mengunci area yang kasar. Namun, ini cukup untuk balapan gunung es. Kali ini, mereka telah mengerahkan penjaga di puncak alam Kaisar Surgawi dan 12 tetua di tingkat ke-9 dari alam Kaisar Surgawi. Mereka bertekad untuk memusnahkannya. Ada situasi. Di Bima Sakti yang tak terbatas, dia, yang menjinakkan binatang buas, mengangkat alisnya. Hewan peliharaan perang memancarkan fluktuasi. Ini adalah sinyal peringatan. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan semua binatang buas di sarang induk. Dia menyipitkan matanya dan mengamati sekelilingnya. Kakak Wang, ada apa? Mi Xinlu segera berdiri dan menatap Wang Xian yang sedang waspada. Ada beberapa kapal perang yang datang. Saya tidak yakin apakah mereka berasal dari ras gunung es. Wang Xian berbicara. Batu kilangan 5 elemen tenggelam perlahan dan menukik langsung ke dasar laut. Ia baru berhenti saat sudah menyelam hingga jarak hampir 1 miliar kilometer. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas dengan mata naganya. Tuan Yu, tidak ada seorang pun di permukaan laut di dekatnya. Pada saat ini, di kapal perang di Bima Sakti, pelindung pedang besar dari ras gunung es melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Hualala, mata Tuan Yu berkedip. Gelombang energi disuntikkan ke dalam buku di tangannya, dan buku itu terus membalik. Menemukan dia. Dia ada di Bima Sakti, sekitar 1 miliar kilometer jauhnya dari kita. Tidak lama kemudian, mata sang master memancarkan kilau, berkata dengan tegas. Bab 3054-3053 tidak terkendali 4. Di bawah Bima Sakti. Ayo pergi dan bunuh dia. Great Sword Protector dari Ice Mountain Rache berdiri di geladak di depan kapal perang. Tatapannya tertuju pada Bima Sakti saat dia memerintahkan para tetua di sekitarnya. Tubuh mereka bergerak saat mereka terbang ke bawah. Master Yu mengikuti dari samping sambil membaca informasi di buku. Kelilingi lingkungan. Jangan biarkan dia kabur. 12 pembangkit tenaga langit tingkat 9 dan 1 pembangkit tenaga langit tertinggi menatap dingin ke lokasi di bawah dan terbang menjauh dengan cepat. Pada saat yang sama, di lokasi di bawah Bima Sakti, mata naga menatap orang di atas. Dia segera mengerutkan kening. Dengan penglihatan mata naga dan peningkatan kemampuannya di dalam air, penglihatan Wang Xian di lautan tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, itu ditingkatkan. Bahkan visi pembangkit tenaga listrik di puncak lengkungan langit mungkin tidak sebagus miliknya. Melihat pihak lain terbang ke bawah, Wang Xian tahu bahwa pihak lain sudah mengetahui lokasinya. Ayo pergi. Dia mengerutkan kening dan menyimpan rusa misin ke dalam sarang induk. Kemudian, dia dengan cepat bersembunyi ke arah tertentu. Kecepatan Wang Xian sangat cepat saat dia berenang di lautan. Dia melarikan diri ke arah itu. Pada saat ini, Tuan Yu, yang mengikuti di samping penjaga pedang raksasa Ice Mountain Rache, melihat perubahan target di buku dan segera berkata. Kecepatannya sangat cepat. Mengikuti dari dekat, dia sedikit mengernyit saat melihat kecepatan target di buku. Mengejar. Penjaga pedang raksasa Parubaya berteriak keras dan membawa Tuan Yu ke kecepatan maksimum. Namun, mereka berada di Bima Sakti dan sudah mendekati 1 miliar kilometer jauhnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar Wang Xian. Wang Xian terletak di bagian dalam Bima Sakti dan terbang ke satu arah dengan kecepatan tinggi. Sialan, kecepatannya sangat cepat. Penjaga pedang raksasa di belakang tidak bisa melihat sosok di depannya bahkan setelah 10 menit mengejar. Ini membuatnya terlihat sedikit malu. Namun, hal baiknya adalah dia sudah bisa merasakan aura. Wali Bingling, kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatanmu sama sekali. Tuan Yu melihat kecepatan target di buku dan berkata dengan wajah gelap, lagi pula, kita bepergian dengan tidak hati-hati di Bima Sakti. Kita mungkin menghadapi bahaya. Terus kejar. Jika kita tidak membunuhnya, ras Bingling kita tidak akan menyerah. Pelindung pedang raksasa itu menggeram dengan wajah penuh niat membunuh. Dia melambaikan tangannya dan pedang raksasa di tangannya menebas tepat di belakangnya. Kekuatan mundur yang sangat besar mendorong kecepatannya ke tingkat yang menakutkan. Saya melihatnya. Pada saat ini, dia melihat sosok yang melarikan diri dengan cepat di depannya. Tatapannya membeku dan dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Xian juga merasakan sosok itu mengejarnya dari belakang. Dia mengerutkan kening dan berakselerasi dengan tiba-tiba. Kecepatannya meningkat lagi. Brengsek. Wajah pelindung pedang raksasa sangat dingin saat dia terus mengejarnya dari belakang.
Pelindung Bingling, apakah kita akan terus mengejarnya? Dengan kecepatannya, akan sangat sulit untuk mengejarnya. Selain itu, dia mungkin bertemu dengan monster mengerikan yang kuat. Tuan Yu tidak mau mengambil risiko dan angkat bicara. Kejar dia. Dengan dia di depan, bahkan jika dia diserang, dia akan menjadi yang pertama diserang. Kami mengejarnya dari belakang. Bahayanya minimal. Jangan khawatir, Tuan Yu, kami tidak akan berada dalam bahaya. Penjaga pedang raksasa berkata dengan wajah serius. Baik-baik saja maka. Tuan Yu merenung sejenak dan sedikit mengangguk. Dia ingin terbang ke arah Sekte Taois Dewa Willow. Apakah kamu ingin melarikan diri ke Sekte Taois Dewa Willow? Pemikiran yang penuh harapan. Penjaga pedang raksasa segera mengubah arahnya dan menuju ke samping untuk mencegatnya. Dengan kunci Master Yu padanya, dia tidak takut kehilangan dia. 5 menit kemudian, ekspresi Wang Xian sedikit berubah ketika dia melihat pembangkit tenaga listrik Rache yang sedingin es muncul di sisinya. Aku sudah dikunci. Wang Xian memandangi dua sosok di belakangnya dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Pasti ada penyihir yang menguncinya. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Mata Wang Xian mengungkapkan ekspresi dingin. Dia mendorong kecepatannya hingga batasnya dan terbang ke arah lain. HMPH, selama dia tidak memasuki Sekte Taois Dewa Willow, dia harus membayar harganya. Segera atur agar orang-orang menjaga lingkungan Sekte Taois Dewa Willow. Wajah pelindung pedang besar itu suram. Dia tahu bahwa kali ini akan sulit untuk membunuh pihak lain. Namun, selama dia bisa memaksa pihak lain kembali ke kerajaan dewanya atau memaksanya menggunakan daun yang jatuh untuk kembali ke kerajaan dewa, kali ini dia akan berhasil. Lain kali, mereka akan bisa membunuhnya. Harus dikatakan bahwa akan sangat merepotkan untuk membunuh murid Sekte Taois Dewa Willow. Apakah aku harus terus mengejarnya? Wang Xian merasakan sosok di belakangnya dan sedikit mengernyit. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan terus terbang ke depan. Mata naganya memindai area di depannya dengan hati-hati. Di tengah, dia bertemu banyak makhluk air dari tingkat Kaisar Langit. Namun, dia tidak punya waktu untuk berburu makhluk air tersebut saat ini. Setelah terbang lebih dari 5 jam, Wang Xian tidak tahu kemana dia terbang. Aura di belakangnya masih mengejarnya. Masih mengejar. Ekspresi Wang Xian berubah sedikit canggung. Jika dia terus mengejar mereka, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kecuali Wang Xian kembali ke Istana Naga dalam sekejap. Namun, Istana Naga terlalu jauh. Aku tidak bisa membuang waktu lagi. Bahkan jika saya membiarkan kebohongan mengirim saya ke sini, itu lebih baik daripada dikejar sepanjang waktu. Selain itu, aku masih punya ini. Wang Xian bergumam saat daun tumbang muncul di telapak tangannya. Sedikit niat membunuh melonjak di hatinya. Setelah menyingkirkannya kali ini, dia akan membuat ras gunung es membayar harganya. Perjalanan pulang The Fallen Leaf didapat dari beberapa orang yang terbunuh. Sekarang, dia memiliki total 2 potong di tangannya. Suara mendesing. Tidak baik. Pada saat ini, Wang Xian merasakan bahaya yang menakutkan menyerangnya. Ekspresinya berubah dan dia segera melihat ke samping. Seekor binatang buas dengan kepala tajam dan tubuh ramping menyerangnya secara langsung. Serangan aneh dan kecepatan yang menakutkan menyebabkan ekspresi Wang Xian berubah drastis. Berdengung. Pada saat ini, dia tidak ragu sama sekali dan menghancurkan daun-daun yang berguguran dalam perjalanan pulang. Sosoknya menghilang seketika. Ketika binatang buas yang bersembunyi dan berburu di sekitar melihat bahwa Wang Xian telah menghilang, ia mengguncang tubuhnya dan mengeluarkan geraman yang tidak diinginkan. Orang itu telah menghilang. Di belakang, Tuan Yu membaca informasi di buku dan langsung berkata. Seekor binatang buas di puncak alam Kaisar Surgawi telah muncul di depan. Orang ini pasti telah diserang, jadi dia menggunakan daun-daun yang berguguran untuk melarikan diri dalam sekejap. Pelindung pedang besar itu mengungkapkan ekspresi bersemangat dan ganas. Ayo kembali. Ada orang-orang kami yang memantau Sekte Taois Dewa Willow. Senyum muncul di wajah pelindung pedang raksasa saat dia berkata dengan segera. Pada saat yang sama, di Sekte Taois Dewa Willow, sosok Wang Xian berangsur-angsur mengeras. Dia tampak sedikit malu. Hahaha, Wang Xian, biarkan aku memberitahumu. Ini hanyalah permulaan. Pembalasan ras gunung es kita baru saja dimulai. Tidak akan lama sebelum kami mengambil kepalamu. Tawa menyeramkan tiba-tiba datang dari samping.
1. Bab 3055 banding 3054 Siapa yang akan membunuh siapa? 1. Suara arogan dan menyeramkan terdengar di telinga Wang Xian. Wang Xian melihat ke samping. Kedua pria parubaya dari ras gunung es menatapnya dengan wajah dingin. Niat membunuh di mata mereka tidak disembunyikan sama sekali. Melihat mereka, Wang Xian sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak terlalu memperhatikan mereka dan langsung berjalan ke rumahnya. Mari kita lihat kemana lagi dia bisa melarikan diri. Haha. Ada ahli dari ras gunung es kami di luar yang mengawasi tempat ini. Selama dia keluar, kita akan bisa membunuhnya. Bing Ling, Hong Tu, dan yang lainnya memandangi sosok Wang Xian dengan kegembiraan dan kedengkian di mata mereka. Para ahli dari ras mereka telah bergerak. Membunuh Wang Xian sangat mudah. Ketika ras yang kuat mulai bergerak, orang akan merasakan betapa menakutkannya mereka. Ras-ras ini tidak bisa diremehkan. Wang Xian kembali ke rumahnya dan sedikit mengernyit. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pria dari ras gunung es itu telah menyerangnya terlebih dahulu untuk mendapatkan sekumpulan ikan bersayap merah. Dia bahkan telah melepaskan cincin penjara. Jelas bahwa dia ingin membunuhnya. Menghadapi situasi seperti itu, Wang Xian secara alami harus membalas. Sekarang dia dikunci oleh balapan gunung es. Semua yang terjadi selanjutnya akan sangat merepotkan. Itu akan sangat mempengaruhi perburuannya terhadap binatang buas. Selain itu, harus ada seseorang yang memantau lingkungan sekte Taois Dewa Willow. Begitu dia keluar, dia pasti akan berada dalam bahaya. Sekarang, pertama-tama aku harus menyembunyikan auraku sehingga para penyihir tidak bisa mengunciku. Kedua, saya harus keluar dari sini. Wang Xian bergumam. Dia mengeluarkan AI universal dan menghubungi Heaven Array untuk menanyakan situasinya. Oh, segera, sebuah pesan datang dari Heaven Array. Ketika dia melihat pesan itu, dia mengangkat alisnya sedikit. Saat dia pergi, Istana Naga juga telah mengumpulkan sumber daya dan meningkatkan arai surga ke tingkat ke-9 dari alam Kaisar Surgawi. Sekarang, dia tidak memiliki metode untuk sepenuhnya menutup aura penyihir dan menguncinya. Sepertinya aku harus berbohong untuk melakukan perjalanan ke sini. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Dia menginstruksikan beberapa hal melalui AI universal dan segera mendirikan altar di tengah rumahnya. Berdengung. Segera, sosok Tian Bohong keluar dari altar. Raja Naga, tempat apa ini? Sebuah kebohongan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Itu tempat latihan. Anda pasti membawa barang-barang dari susunan langit. Kata Wang Xian. Raja Naga, ini adalah item yang diminta oleh susunan langit untuk kuberikan padamu. Kebohongan segera mengeluarkan bendera dan meletakkannya di tubuhnya untuk menyembunyikan auranya. Dengan bendera, akan sulit bagi Kaisar Magus peringkat 9 surgawi untuk menguncinya. Bahkan Kaisar Dewa Puncak Magus perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengunci auranya. Bohong, ini adalah peta bintang dari langit berbintang ini. Pergi ke sini sekarang dan kirim saya ke sini. Saya akan mengirimkan informasinya kepada Anda. Wang Xian membuka alam semesta AI dan menandai sebuah lokasi. Dia kemudian berkata bohong. Itu Raja Naga. Serahkan padaku. Kebohongan mengangguk. Dia membuka alam semesta AI-nya dan menghilang seketika. Karena kamu ingin membunuhku, jangan salahkan aku. Mata Wang Xian berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Sebuah kebohongan telah hilang. Bahkan seorang ksatria alam semesta akan merasa sulit untuk memahami betapa anehnya dia. Waktu berlalu dengan lambat. 1 jam kemudian, sosoknya muncul di depan Wang Xian. Raja Naga, ayo pergi. Arai surga memberi isyarat. Wang Xian mengangguk dan menancapkan bendera. Saat berikutnya, mereka tiba di lokasi yang sangat dingin. Di tepi Bima Sakti, di sudut Bima Sakti, terdapat banyak sekali gunung es raksasa. Ada juga benua yang tertutup es. Benua itu ditangguhkan di atas Bima Sakti. Seluruh benua berwarna putih keperakan. Ada banyak manusia di atasnya. Ada juga banyak manusia yang hidup di gunung es raksasa di samping benua itu. Ada ratusan gunung es di sekitarnya. Masing-masing sebanding dengan bintang raksasa. Ini adalah sarang gunung es. Istana Naga, tempat di bawah adalah tempat di mana kamu menyebutkan gunung es. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Sebuah kebohongan menunjuk ke bawah dan bertanya pada Wang Xian. Tidak perlu. Kamu bisa kembali dulu. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit.
Baiklah, Raja Naga. Aku akan kembali kemudian. Hehe, selama periode waktu ini, saya telah membunuh banyak orang dengan monster AO berkepala 8 dan mendapatkan banyak sumber daya. Dia tersenyum ketika dia mengatakan itu dan menghilang. Wang Xian melihat ke benua beku dan gunung es di bawah. Dia berubah menjadi bentuk manusia dan terbang. Mendarat di benua beku, dia mengamati sekelilingnya. Di benua beku, semua rumah dan bangunan terbuat dari es. Beberapa es mengandung dingin yang jelas bukan es biasa. Tatapan Wang Xian mendarat di sebuah bangunan yang sedikit mewah. Dia bisa merasakan bahwa ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi di dalamnya. Sosoknya melintas saat dia memasuki gedung secara langsung. Terletak di lantai bawah tanah gedung, seorang lelaki tua sedang duduk di dalam dan melihat informasi tentang AI universal. Penangkap jiwa. Orang tua itu sama sekali tidak merasakan kedatangan Wang Xian. Bahkan dengan kekuatan kaisar surgawi tingkat 3, dia tidak menyadarinya. Berdengung. Mata lelaki tua itu kusam saat dia menatap Wang Xian dengan bingung. Gelombang informasi memasuki pikiran Wang Xian. Legiun Beku. Legiun Prajurit Es. Wang Xian menerima sepotong informasi dari lelaki tua itu. Legiun Beku adalah salah satu legiun kuat dari ras Gunung Es. Di alam semesta, semua ras di alam semesta memiliki legiun dengan ukuran berbeda dan legiun rahasia. Semakin banyak kartu truf yang dimiliki ras, semakin banyak hal tersembunyi yang mereka miliki dan semakin aman mereka. Ketika semua kartu truf suatu ras terungkap, itu akan berbahaya. Icebound Legion bukanlah salah satu kartu truf dari perlombaan Gunung Es. Itu hanya legiun biasa, tetapi Legiun Es adalah salah satu kartu truf tersembunyi dari ras Es. Kekuatan tersembunyi dalam kegelapan. Orang tua itu pernah menjadi anggota Icebound Legion, dan putranya adalah anggota Icebound Legion. Dia memiliki gambaran kasar tentang daerah di mana pasukan manusia es itu berada. Kami akan mengambil tindakan setelah kami memiliki lebih banyak informasi. Saat Wang Xian berbicara, dia menyembunyikan sosoknya dan terbang keluar. Dia tidak terburu-buru. Karena dia telah memutuskan untuk mengambil tindakan, dia akan memberikan pukulan keras kepada pihak lain. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Xian telah mencari informasi di benua es dan ratusan gunung es di sekitarnya. Setengah bulan kemudian, pemahamannya tentang gunung es telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dia bahkan memperoleh daftar anggota Ice Soldier Corps dan lokasi sejumlah besar ahli dari gunung es. Jika informasi ini disebarluaskan, itu akan menyebabkan gunung es mendidih ketakutan. Hanya ada 5.000 anggota Korps Tentara Es dan 10 ahli di tingkat ke-9 dari Dewa Langit. Sisanya setidaknya berada di tingkat ke-4 dari Celestial Tirk. Ada juga pasukan segel es dan lebih dari 10.000 pusat kekuatan langit. Wang Xian duduk di restoran perlombaan gunung es sambil memikirkan langkah selanjutnya. Besok adalah waktunya beraksi. Berdasarkan informasi yang dia terima, senyum tipis muncul di wajahnya. Karena ras gunung es ingin membunuh mereka, dia ingin melihat siapa yang akan membunuh siapa. Kali ini, meski tidak bisa dihancurkan, mereka harus membayar mahal. Bab 3056-3055 Siapa yang akan membunuh siapa 2. Korps Prajurit Es, salah satu dari 3 korps rahasia ras Gunung Es. Itu juga satu-satunya korps yang tersembunyi di benua beku. Dalam balapan Gunung Es, orang-orang yang tinggal di benua beku biasanya adalah orang biasa, dan Gunung Es di sekitarnya adalah tempat tinggal pembangkit tenaga listrik ras Gunung Es. Sebagai korps rahasia ras Gunung Es, mereka bersembunyi di sebuah kota kecil di benua beku. Kota itu memiliki ratusan ribu penduduk. Mereka tinggal di sini seperti orang biasa. Masing-masing menggunakan metode yang sangat khusus untuk menyembunyikan kekuatan mereka. Menurut informasi yang saya terima, hanya ada 2 ahli kaisar surgawi tingkat 9 di kota hari ini. Sisanya pergi ke area inti balapan Gunung Es. Petik 2. Ada susunan teleportasi di ruangan itu. Begitu ada masalah, para ahli ras Gunung Es bisa langsung berteleportasi ke sini. Benua es disegel siang dan malam. Namun, balapan Gunung Es beroperasi seperti meteorit, menyebabkan pergantian siang dan malam. Saat malam tiba, kota itu tidak terlalu ramai di malam hari. Sebagian besar orang berada di kamar mereka sendiri. Wang Xian bersandar di dinding dan melihat bangunan di sekitarnya sambil bergumam. Seorang kaisar surgawi tingkat 9 ada di sebuah ruangan di samping formasi teleportasi.
Aku ingin membunuhnya seketika. Mata naganya mengamati ruangan dan sosoknya perlahan tenggelam ke dalam dinding es. Wang Xian memiliki 8 atribut sekarang. Dia bisa melakukan perjalanan melalui objek dengan 8 atribut. Secara alami, dinding es tidak menghalangi dia sama sekali. Prosesnya lancar. Sebagai pasukan tersembunyi dari suku gunung es, mereka tidak melibatkan formasi kuat atau tindakan perlindungan lainnya. Ini karena begitu mereka mengatur formasi, orang pasti akan melihat perbedaannya dan mencurigainya. Sebagai pasukan rahasia, semua orang harus tidak mengetahuinya. Bahkan Wang Xian mempelajarinya dari putra seorang tetua suku gunung es. Hanya tokoh inti seperti itu yang tahu tentang tempat ini. Jelas ada kurang dari beberapa ratus orang di seluruh suku gunung es yang tahu tentang tempat persembunyian pasukan es. Ayo lakukan. Ketika Wang Xian melewati dinding es, dia merasakan ada sosok yang hanya berjarak sekitar 5.000 meter darinya. Pada jarak seperti itu, Wang Xian mendorong kecepatannya hingga batasnya. Berdengung. Saat dia bergegas, lelaki tua yang duduk bersila di ruangan itu mengerutkan kening. Futon yang dia duduki segera memancarkan cahaya. Mati. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah ketika dia melihat futon di bawahnya membentuk lapisan es untuk melindungi lelaki tua itu seketika. Pemecah dunia. Kunci mata naga di semua sudut. 5 elemen cakar naga. Dia memiliki firasat buruk ketika melihat lelaki tua itu dilindungi oleh lapisan es. Dia menggertakkan giginya dan meraung pelan. Dalam sekejap, Wang Xian melepaskan semua kekuatan gaibnya. Retakan, retakan, retakan. Pemecah alam mendarat di lapisan es, dan retakan muncul di atasnya. Kunci mata naga di semua sudut menghantam lapisan es dengan keras, dan retakan semakin besar dan besar. Ketika cakar naga Wang Xian mencengkeram permukaan cakar naga, banyak sisik naga hancur seketika. Namun, saat ini, dia hanya bisa memberikan segalanya. Jika dia tidak bisa membunuh orang ini, semuanya akan sia-sia. Sejumlah besar darah merembes keluar dari cakar naga dan memasuki cakar naga dengan susah payah. Sambil menggertakkan giginya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang lelaki tua di dalam. Siapa kamu? Baru kemudian orang tua itu bereaksi. Melihat cakar naga yang ada tepat di depannya, dia meraung dengan keras. Lapisan es dikirim ke arah cakar naga Wang Xian. Bam! Wang Xian merasakan sakit yang luar biasa datang dari cakar naga. Dia mengatupkan giginya dan mencakar pria tua di dalam es. PFFT. Cakar naga mendarat di atas kepala lelaki tua itu dan dengan cepat memadamkan kekuatan hidupnya. Batuk, batuk, batuk. Dia terlalu dekat dengan lelaki tua itu. Bahkan dengan perlindungan futon, dia masih tidak bisa kabur. Kekuatan hidupnya telah hilang. Fiuh, aku hampir mati di sini. Kasur ini setidaknya merupakan harta pertahanan di puncak alam Kaisar Surgawi. Hanya perlindungan pasifnya yang hampir membuatku gagal. Wang Xian melihat futon di bawah dan matanya berbinar. Orang tua itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum futon yang dia duduki secara otomatis mempertahankan diri. Jika lelaki tua itu bereaksi dan mengambil inisiatif untuk mengendalikan futon, dia pasti tidak akan bisa membunuh lelaki tua itu. Selama aku membunuh satu, sisanya akan sederhana. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak mengambil futon ini. Dia takut dia akan memicu beberapa jebakan. Tubuhnya bergerak dan Wang Xian langsung terbang menuju target selanjutnya. Target berikutnya terletak di sisi lain kota. Dia menyamar sebagai orang tua. Mungkin mereka tidak menyangka seseorang akan mengetahui situasi mereka dan menyerang mereka. Kali ini, pembunuhan Wang Xian berjalan relatif lancar. Di bawah kecepatan ekstrimnya, ditambah dengan kekuatan cahaya dan kegelapan, dia dapat dengan mudah membunuh seorang ahli dengan level yang sama. Tidak perlu terlalu khawatir mulai sekarang. 2 ahli pasukan es dari ras Dewa Langit level 9 terbunuh. Tidak ada yang bisa mengancamnya mulai sekarang. Dia bolak-balik melalui kota kecil seperti hantu. Malam itu sunyi. Kehidupan para ahli pasukan es dengan cepat dipanen. Pada akhirnya, hampir 5.000 tentara es, yang semuanya setidaknya berada di tingkat keempat dari alam Kaisar Surgawi, semuanya terbunuh. Selanjutnya, itu pasukan Icebound. Wang Xian bergumam. Dia berteleportasi dan menghilang dari kota kecil ini. Dengan pemahamannya saat ini tentang ras gunung es, dia berteleportasi ke tempat yang sangat rahasia. Tentara yang terikat es terletak di gunung es itu.
Ada ratusan ribu anggota pasukan es dan lebih dari 10.000 dari alam Kaisar Surgawi. Seluruh gunung es memiliki pertahanan yang kuat. Namun, saya telah menemukan cara untuk masuk selama beberapa hari terakhir. Senyum muncul di wajah Wang Xian saat dia segera terbang menuju Icebound Legion. Oh tidak, sesuatu telah terjadi pada Icebound Legion. Saat Wang Xian terbang menuju legiun yang tertutup es, dia berada di gunung es terbesar di samping benua yang tertutup es. Seorang lelaki tua melihat bahwa token surgawi di depannya mulai retak. Ekspresinya berubah drastis saat dia berdiri dan berteriak keras. Dia segera menyampaikan berita ini kepada pemimpin klan dan ahli lainnya di klan. Tentara Icebound adalah salah satu tentara rahasia ras Icebound. Tidak banyak orang di seluruh pasukan, tetapi mereka semua adalah elit. Itu adalah salah satu kartu truf dari ras Icebound untuk menghalangi ras lain. Sekarang, semua kartu truf mereka telah hancur. Ini berarti bahwa mereka telah dibunuh. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, sosok menakutkan terbang keluar dari gunung es dan terbang menuju benua beku. Mati. Pada saat ini, Wang Xian, yang telah memasuki lokasi korps yang membeku, kali ini tidak melancarkan serangan diam-diam. Sebaliknya, dia meluncurkan serangan serba bisa. Gelombang kekuatan penghancur yang mengerikan menyapu sekeliling dalam sekejap. Pada malam hari, banyak ahli pasukan es sedang beristirahat atau berkultivasi. Saat energi menyapu, mereka mati dengan cepat. Siapa ini? Tidak bagus, seseorang menyerang. Ekspresi ahli di gunung es tempat pasukan es berada berubah drastis saat dia berteriak dengan tegas. Meledak, teriak Wang Xian dengan marah. Seluruh gunung es mulai runtuh. Hanya Kaisar Surgawi tingkat 8 atau lebih yang bisa selamat dari serangannya. Ayo pergi. Setelah semuanya selesai, sosoknya menghilang seketika dan dia kembali ke Istana Naga. Bab 3057-3056 Siapa yang akan membunuh siapa 3. Gemuruh. Di dalam perlombaan gunung es yang menjulang melambangkan kekuatan ras gunung es. Namun, pada malam ini, gunung es yang menjulang tinggi tiba-tiba runtuh. Semua orang di gunung es mengalami pukulan yang menghancurkan. Apa yang sedang terjadi? Tidak bagus, seseorang menyerang legiun yang membeku. Sialan, seseorang telah menyerang kita, waspadai seluruh klan. Di langit, lebih dari 10 ahli ras gunung es terbang menuju benua beku. Ketika mereka melihat gunung es yang tiba-tiba runtuh, ekspresi mereka berubah drastis. Sesuatu telah terjadi pada para prajurit es, dan sekarang gunung es di sisi legiun beku juga telah runtuh. Pasti ada lawan yang kuat menyerang mereka. Peringatkan seluruh klan, peringatkan seluruh klan. Pemimpin klan gunung es meraung dengan ekspresi dingin. Suaranya menyebar ke lebih dari 10 gunung es yang menjulang tinggi di sekitarnya. Apa yang telah terjadi? Seluruh gunung es gempar. Semua orang melihat sekeliling dengan kaget. Ledakan. Pemimpin klan, pelindung, gunung es kita telah diserang. Serangan datang dari dalam. Sejumlah besar pakar dan murid kami telah terbunuh. Petik 2. Pada saat ini, beberapa sosok terbang keluar dari dalam gunung es yang menjulang tinggi dan meraung dengan ekspresi malu. Brengsek. Ketika ahli puncak ras gunung es mendengar ini, mereka meraung dengan ekspresi malu yang tidak normal. Legiun Beku memiliki banyak murid elit dan sekarang, sebagian besar dari mereka telah terbunuh. Bagaimana mereka bisa memasuki gunung es tempat legiun beku kita berada? Jika mereka bukan murid ras gunung es kita, bagaimana mereka bisa masuk? Seorang ahli dengan ekspresi yang sangat jelek menggeram dengan suara rendah. Tidak mudah membobol sarang dan markas mereka. Jika mereka memaksa masuk, bahkan seorang ahli Kaisar Dewa Puncak tidak akan bisa masuk. Berapa banyak murid dari Frozen Legion yang mati? Pemimpin klan Ice Mountain Rache bertanya dengan wajah yang terlihat seperti meneteskan darah. Pemimpin klan, setidaknya 200.000 telah meninggal. Semuanya adalah elit dari Ice Mountain Legion kami. Komandan pasukan Gunung Es berkata dengan wajah muram. Selidiki untukku. Cari tahu siapa yang melakukannya. Saya ingin dia mati. Pemimpin klan ras Gunung Es meraung marah dengan wajah penuh amarah. Sejumlah besar murid pasukan Gunung Es telah terbunuh. Pakar inti dari pasukan Gunung Es telah terbunuh. Kerugian ras Gunung Es mereka kali ini terlalu besar. Hehe. Pada saat yang sama, di kamar Wang Xian dari Sekte Taois Dewa Willow,
dia berbohong untuk membawanya setelah dia kembali ke Istana Naga. Kali ini, serangannya sangat halus. Lebih dari 10.000 pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi telah mati di tangannya. Hal ini terutama terjadi pada dua pembangkit tenaga listrik tingkat 9 tingkat dewa dan pasukan rahasia inti dari ras Gunung Es. Bahkan ras Gunung Es tidak dapat menanggung kerugian seperti itu. Wang Xian mengeluarkan AI universal dan membuka obrolan grup sekte Taois Dewa Willow. Sejak dia bergabung dengan grup obrolan ini, dia tidak berbicara di dalamnya. Sebaliknya, dia mendengar beberapa orang dari perlombaan Gunung Es mengatakan bahwa mereka ingin membalas dendam dan ingin dia menunggu. Pertama, saya akan membunuh puluhan ribu kaisar langit dan ratusan ribu tentara dari ras Gunung Es Anda. Jika balapan Gunung Es Anda ingin bermain, saya akan menemani Anda. Wang Xian langsung memposting pesan. Kemudian, dia secara khusus mengirim pesan kepada Bingling Hongtu dan orang lain bernama Yan Longyan. Mereka semua adalah murid dari ras Ice Mountain. Oh, bagaimana situasinya? Puluhan ribu kaisar langit dan ratusan ribu tentara. Dalam obrolan grup sekte Taois Dewa Willow, Wang Xian tiba-tiba mengirimkan pesan ini, menyebabkan semua orang di obrolan grup sedikit terkejut. Dia secara khusus mengirimkan pesan ke Bingling Hongtu dan dua lainnya. Apakah ini deklarasi perang? Atau, dan apakah yang dikatakan Wang Xian benar? Pada saat ini, Bingling Hongtu dan yang lainnya yang berada di sekte Taois Dewa Willow sedang berbicara dengan orang-orang di klan. Kedua ekspresi mereka sangat sedap dipandang. Karena tadi, mereka telah menerima kabar bahwa klan mereka telah diserang. Kali ini, klan Gunung Es mereka menderita kerugian besar. Pasukan rahasia telah dihancurkan, dan pasukan segel es juga menderita kerugian besar. Pada saat ini, ketika mereka melihat pesan dari grup obrolan sekte Taois Willow Surgawi, mereka sedikit terkejut dan segera membukanya. Ketika mereka melihat isinya, wajah mereka berubah dan mata mereka menjadi merah. Itu dia, itu sebenarnya dia, Wang Xian, ini kamu. Kaulah yang membunuh pusat kekuatan ras Gunung Es kita. Andalah yang menyerang ras Gunung Es kami. Ekspresi Bingling Hongtu berubah drastis saat dia bertanya langsung di grup pertukaran. Apa, perlombaan Gunung Es benar-benar diserang oleh Wang Xian? Mendesis. Pada saat ini, murid lain dari sekte Daois Dewa Willow yang memperhatikan obrolan grup juga terkejut saat melihat pertanyaan Bingling Hongtu. Beberapa orang segera mencari-cari dan menemukan informasi tentang perlombaan Gunung Es di mana puncak gunung yang menjulang tinggi telah runtuh. Ini, pendatang baru itu, Wang Xian, sebenarnya telah menyusup ke ras Gunung Es dan bahkan membunuh begitu banyak ahli. Satu orang melawan ras tingkat domain. Wang Xian ini benar-benar gila. Beberapa waktu yang lalu, Bingling Hongtu dan yang lainnya mengatakan bahwa ras Gunung Es mereka telah mengirim para ahli untuk memburu Wang Xian. Pada akhirnya, Anda, Wang Xian, telah membunuh begitu banyak ahli ras Gunung Es. Terlebih lagi, dari kelihatannya, ras Gunung Es telah menderita kerugian besar. Beberapa murid sekte Dewa Willow bergumam. Bohong, bawa aku keluar. Wang Xian tidak peduli dengan mereka setelah mengirim pesan di grup komunikasi sekte Dewa Willow. Dia segera mendapat kebohongan untuk membawanya keluar dari sini. Segera, dia muncul di permukaan laut di Bima Sakti. Terus tangkap binatang buas yang mengerikan itu. Kita tidak bisa membiarkan suku Gunung Es menunda lebih lama lagi. Jika mereka berani mengejar kita, kita akan membuat mereka membayar lebih mahal. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri dan memerintahkan kebohongan untuk kembali. Dia berdiri di batu kilangan 5 elemen dan melepaskan rusa Misin dari sarang induknya. Kemudian, dia dengan cepat menuju lebih dalam ke hutan. Kali ini, perburuan para ahli dari ras Gunung Es telah meningkatkan sumber daya Istana Naga. Itu akan dapat meningkatkan banyak Istana Naga. Itu tidak membuang-buang waktu. Kakak Wang, apakah orang-orang dari ras Gunung Es itu mengejar kita? Misin Lu, yang berdiri di atas batu kilangan 5 elemen, melihat sekeliling dan bertanya padanya. Saya tidak yakin. Mari kita abaikan mereka untuk saat ini. Perlombaan tingkat domain bukanlah ancaman. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan berkata, ayo lanjutkan memancing. Oke, Misin Lu merasa lega setelah mendengar kata-kata Wang Xian. Dia duduk di samping sambil tersenyum. Saat 5 elemen Millstone bergerak maju, Wang Xian mulai memancing juga.
Dia dengan cepat menangkap binatang buas satu per satu. Pada saat yang sama, sekelompok ahli dari klan Ice Mountain berdiri di aula besar. Mereka melihat sebuah berita dengan ekspresi muram. Itu sebenarnya orang dari Sekte Taois Dewa Willow. Itu sebenarnya dia. Sekte Taois Dewa Willow telah dikunci oleh kami. Kami tidak melihatnya keluar dari sana. Apa yang sedang terjadi? Dua ahli menggeram dengan ekspresi muram. Di antara mereka, pelindung ras gunung es yang memegang pedang raksasa memiliki ekspresi membunuh di wajahnya. Sangat mungkin orang itu yang bergerak. Orang itu memiliki kekuatan Kaisar Dewa tingkat 9, dan kecepatannya sebanding dengan Kaisar Dewa Puncak. Dia memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar Surgawi tingkat 9. Dengan jejak serangan ini, 90% dilakukan olehnya. 4. Bab 3058 banding 3057 siapa yang akan membunuh siapa 4. Kekuatan Kaisar Surgawi tingkat ke-9, kecepatan puncak Kaisar Surgawi, dengan perlindungan Sekte Taois Dewa Willow. Ketika para ahli ras gunung es mendengar informasi dari Great Sword Protector, ekspresi mereka menjadi agak jelek. Musuh seperti itu sangat merepotkan. Lawan memiliki perlindungan dari Sekte Taois Dewa Willow, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menyerang Sekte Taois Dewa Willow. Dengan kekuatan tempur Kaisar Surgawi tingkat 9 dan kecepatan Kaisar Surgawi Puncak, itu berarti bahwa jika mereka ingin membunuhnya, mereka akan membutuhkan pusat kekuatan Kaisar Surgawi Puncak. Terakhir kali, pelindung ketiga, kamu memaksanya menggunakan daun yang jatuh untuk kembali. Dengan kata lain, jika kita bisa menguncinya, ada kemungkinan besar untuk membunuhnya. Patriark Ice Mountain Rache duduk di samping dan bertanya dengan ekspresi muram. Ya tapi, orang itu membunuh 5 murid dari Sekte Taois Dewa Willow. Saya tidak tahu apakah dia masih memiliki daun yang jatuh untuk dikembalikan. Kedua, kami telah memantau Sekte Taois Dewa Willow selama periode waktu ini, tetapi kami tidak menemukan bahwa dia telah keluar. Kali ini, dia mampu membunuh murid-murid pasukan prajurit es kita dan menyelinap ke gunung es dari pasukan beku. Orang ini lebih sulit dihadapi daripada yang kita bayangkan. Kata pelindung ketiga GREATSWORD dengan wajah serius. Mendengar kata-katanya, ekspresi yang lain berubah. Ini adalah orang yang sangat merepotkan. Jika itu adalah ahli Kaisar Surgawi peringkat 9 biasa, ras gunung es mereka yakin bahwa mereka dapat membunuhnya dalam beberapa bulan. Namun, orang ini membuat mereka merasa merepotkan dan menyusahkan. Membunuh. Kita harus membunuhnya. Siapapun yang berani membunuh ras gunung es kita harus membayar harganya. Seorang lelaki tua kekar di sampingnya meraung dengan wajah penuh amarah. Membunuh. Jika kita membiarkan Kaisar Surgawi tingkat 9 mengintimidasi kita, ras gunung es kita tidak akan bisa bertahan lagi. Selanjutnya, seluruh ras akan waspada. Patriark Ice Mountain Rache juga meraung dengan wajah penuh kekaguman. Ras gunung es mereka telah mampu berkembang hingga saat ini dan telah mengalami segala macam kesengsaraan. Bagaimana mereka bisa diintimidasi oleh Kaisar Surgawi tingkat 9? Itu benar-benar menggelikan. Jika seseorang membunuh mereka, mereka harus membunuh untuk kembali. Namun, ada masalah sekarang. Master Yu saat ini tidak dapat mengunci posisinya. Kami tidak tahu di mana dia. Pelindung ketiga dari suku Great Sword berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu mari kita temukan sihir yang lebih kuat untuk mengunci posisinya. Pemimpin suku Gunung Es berkata dengan suara dingin. Para ahli lainnya menganggukkan kepala dengan berat. Ledakan, ledakan, ledakan. Di Bima Sakti, Wang Xian menatap binatang buas di air di bawah. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Panen kali ini tidak buruk. Ada 3 Kaisar Surgawi tingkat 8. Petik 2. Dia berkata dengan senyum di wajahnya. Kali ini, aku bisa menjualnya dengan harga bagus. Sekarang, banyak orang bertanya kepada saya jenis hewan peliharaan pertempuran apa yang saya miliki. Petik 2. Misin Lu berkata dengan riang dari samping. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Masih ada 3 bulan lagi. Aku seharusnya bisa mendapatkan panen yang baik. Saat dia berbicara, dia segera mulai menjinakkan kumpulan binatang buas ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 3 bulan kemudian, kapal hewan peliharaan perang Istana Surgawi tiba di laut di depan benua yang menatap perak sekali lagi. Para ahli yang dipimpin oleh ras berkabut dan ras 3 kaki membeli semua hewan peliharaan perang. Kakak Wang,
Orang-orang yang membeli hewan peliharaan perang kali ini semuanya berasal dari ras berkabut dan ras tiga kaki. Mereka pasti telah mengunci beberapa informasi tentang kita. Mi Xinlu memandangi orang-orang dari dua ras di belakang dan berkata kepada Wang Xian. Tidak apa-apa, kita bisa menjual siapa saja yang kita mau. Selain itu, mereka tidak bisa mengunci kita. Bukankah ras tingkat pemula lainnya muncul di antara para pembeli kali ini? Tidak akan lama lagi hewan peliharaan perang Istana Abadi kita menjadi terkenal di Bima Sakti. Wang Xian tersenyum acuh tak acuh. Kali ini, 90% pembeli berasal dari ras berkabut dan ras tiga kaki. Jelas bahwa mereka telah menggunakan beberapa trik. Namun, Wang Xian tidak keberatan. Yang perlu dia lakukan hanyalah mendapatkan batu suci. Penjualan berikutnya akan dilakukan dalam 4 bulan. Siapa pet perang Istana Abadi ini? Bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak hewan peliharaan perang? Selain itu, hewan peliharaan perang ini jelas merupakan makhluk dari Bima Sakti. Sangat mungkin mereka menangkap dan menjinakkannya selama periode waktu ini. Di belakang, para ahli dari ras berkabut dan ras tiga kaki menyaksikan hewan peliharaan perang Istana Abadi pergi, mata mereka bersinar terang. Sangat misterius. Mereka jelas bukan ras manusia. Ada desas-desus bahwa ras teratas di alam semesta dapat menggunakan garis keturunan mereka untuk menjinakkan binatang buas dengan cepat. Mungkinkah ada murid ras yang kuat di balik pet perang Istana Abadi ini? Seorang tetua pendek dari ras tiga kaki berkata dengan acuh tak acuh. Tidak peduli apa, sebaiknya kita tidak memprovokasi kekuatan misterius seperti itu. Salah satu ras berkabut menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu sekeliling dan mendarat pada seorang pria parubaya. Sepertinya situasi di sini tidak bisa disembunyikan lama-lama. Gumamnya, sembunyikan selama kamu bisa. Pakar balapan tiga kaki menjawab dan kelompok itu pergi dengan cepat. Di alam semesta, waktu berlalu hari demi hari. Setelah menjual hewan peliharaan perang kali ini, kekuatanku seharusnya bisa meningkat. Di permukaan laut di Bima Sakti, Wang Xian memandang binatang buas yang baru saja dijinakkannya dengan senyum di wajahnya. Setelah sekitar 1 tahun, dia akhirnya mengumpulkan sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya. Ngomong-ngomong, Xin Lu, aku ingat bahwa Sekte Taois Liu Shen akan tiba setelah memprovokasi murid-murid mereka, kan? Wang Xian menatap Mo Xin Lu dan bertanya padanya. Ya, Saudara Wang, ini akan memakan waktu lebih dari sebulan. Mo Xin Lu mengangguk. Aku akan memberimu darah naga. Konsumsilah dan seraplah. Setelah menyempurnakan garis keturunan Anda sendiri, Anda seharusnya bisa mendapatkan peningkatan yang sangat besar. Wang Xian melambaikan tangannya dan memberikan darah naga yang dia bawa dari kolam transformasi naga ke rusa mesin. Setelah menyerapnya, seharusnya mudah bagimu untuk lulus ujian Dewa Willow yang terhormat. Dia menambahkan, setelah menyerap sejumlah besar darah naga, garis keturunan naga surgawi di tubuh rusa mesin sebanding dengan naga biasa. Dengan bakat naga biasa dan temperamen rusa mesin, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk memasuki Sekte Taois Dewa Willow. Terima kasih, Saudara Wang. Mi Xin Lu menerima darah naga dengan penuh semangat. Dia melihat darah naga dengan penuh semangat dan mulai menyerapnya dengan segera. Aku akan memancing sekali lagi. Wang Xian bergumam. Darah naga memadat menjadi arwana dan joran dilemparkan ke depan. Oh, saya akhirnya bertemu dengan makhluk mengerikan air tingkat 9 surgawi tingkat tertinggi. Jika saya bertemu dengannya lebih awal, saya akan mengumpulkan semua sumber daya yang perlu saya tingkatkan. Segera, di bawah indera Wang Xian, binatang mengerikan tingkat 9 langit muncul di air dan mengejar arwana dengan panik. Ketika Wang Xian melihat binatang yang mengerikan ini, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Ini adalah monster mengerikan tingkat 9 surgawi tingkat pertama yang dia temui ketika dia datang ke Bima Sakti. Ia segera menarik joran dan mengendalikan arwana untuk menariknya. Suara mendesing. Ketika binatang mengerikan kaisar surgawi tingkat 9 berada sekitar 100 juta kilometer jauhnya darinya, Wang Xian tidak ragu sama sekali. Saint Wings yang baru jadi muncul di belakangnya dan menyerang binatang buas itu dalam sekejap. Kunci mata naga. 5 elemen cakar naga. Dalam sekejap, Wang Xian mengeluarkan seluruh kekuatannya. Bab 3059 banding 3058 menjadi terkenal. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan dan pergumulan liar datang dari Bima Sakti.
Wang Xian berdiri di atas binatang buas, dan gelombang kekuatan penghancur mendarat di tubuhnya. Binatang buas yang sunyi itu, yang merupakan kaisar langit tingkat 9, tentu saja bukan tandingan Wang Xian dalam situasi 1 lawan 1. Sejumlah besar luka muncul di tubuhnya. Namun, Wang Xian tidak membunuhnya secara langsung. Sebaliknya, dia ingin menjinakkannya. Dia terus memukulnya berulang kali. Dia bahkan menggunakan kekuatan naga dan kekuatan penyerap jiwanya. Butuh lebih dari setengah jam untuk sepenuhnya menekannya. Tidak mudah untuk menjinakkan binatang buas tingkat tinggi. Aku masih terlalu lemah. Wang Xian memandang binatang buas yang terluka parah itu dan menghela napas lega. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penyerap jiwanya pada akhirnya, dia mungkin tidak akan bisa menjinakkannya. Biasanya, jika seseorang ingin menjinakkan monster Desolate Raja yang saleh tingkat 9, seseorang harus memiliki kekuatan Raja yang saleh puncak, atau bahkan seorang ksatria alam semesta. Berdengung. Pada saat ini, aura naga samar datang dari samping. Wang Xian menoleh. Mo Xinlu, yang sedang duduk bersila di atas batu kilangan 5 elemen, telah berubah menjadi wujud aslinya. Sisik naga seperti kristal tumbuh di tubuhnya. Kakak Wang, aku sudah berhasil menembusnya. Saya telah menembus ke tingkat ke-6 dari lengkungan surgawi. Mi Xinlu membuka matanya dan merasakan kekuatan yang datang dari tubuhnya. Wajahnya penuh kegembiraan saat dia berkata, "Oke." Wang Xian tersenyum dan mengangguk. "Terbiasalah. Beritahu saya nanti. Kali ini, kami akan menjual pet perang Celestial Tirk level 9. Wow, Saudara Wang, Anda telah menangkap monster Desolate Tirk surgawi tingkat 9. Itu luar biasa." Mi Xinlu menatapnya dengan kagum. Dengan wajah penuh kejutan dan kegembiraan, dia berubah menjadi wujud manusianya dan dengan senang hati menggunakan AI alam semesta untuk merekam beberapa video. Wang Xian tersenyum dan mulai menjinakkan binatang buas kaisar surgawi tingkat 9 ini. Oh, apa? Kali ini, ada hewan peliharaan pertempuran kaisar langit level 9. Wow, ini sangat kuat. Pet pertempuran kaisar langit level 9. Ya ampun, bahkan para pemimpin ras tingkat domain biasa hanya memiliki tunggangan semacam ini. Pet pertempuran istana dewa benar-benar kuat. Itu tidak akan mendapatkan hewan peliharaan pertempuran tingkat dewa kaisar puncak di masa depan, kan? Di AI alam semesta, Mo Xinlu telah membuat grup. Ketika dia memposting berita ini di grup, itu langsung menarik perhatian banyak orang di grup. Mereka semua melihat foto-foto itu dengan kaget. Wow, akan ada penjualan dalam 1 jam. Pertama datang pertama dilayani. Ini pasti milik kabut merah kita. Ras kabut merah, kamu sengaja memenjarakan murid kami untuk mencegahnya membocorkan masalah ini. Kami belum menyelesaikan skor dengan Anda. Ini bukan masa lalu. Perlombaan kabut merah dan perlombaan 3 kaki telah menutup berita beberapa kali, dan sebagian besar hewan peliharaan perang jatuh ke tangan Anda. Sekarang hewan peliharaan perang Istana Abadi telah menjadi terkenal, tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan hewan peliharaan perang dalam jumlah besar. Hewan peliharaan perang Istana Abadi benar-benar kuat. Binatang buas yang begitu kuat, dalam keadaan normal, bahkan jika seorang ksatria alam semesta menangkapnya hidup-hidup, masih akan sangat sulit untuk menjinakkannya. Apakah pet perang Istana Abadi memiliki alam semesta Night Level Beastamer? Seluruh kelompok sedang dalam diskusi yang panas, dan jumlah orang dalam kelompok telah meningkat dengan jumlah yang mengerikan hingga lebih dari 100 juta. Dalam beberapa bulan ke depan, berita tentang hewan peliharaan perang Istana Abadi yang menjual sejumlah besar hewan peliharaan perang juga diketahui oleh semakin banyak orang. Setiap kali Mi Xinlu menjual hewan peliharaan perang, dia akan memposting postingan. Semakin banyak orang yang mengikuti postingan tersebut, semakin populer postingan tersebut. Secara alami, semakin banyak orang yang tahu tentang masalah ini. Saat ini, hewan peliharaan perang Istana Abadi dikenal oleh semua orang di Bima Sakti, tetapi semua ras utama telah memperhatikannya. Lagi pula, hewan peliharaan perang tingkat Dewa Kaisar masih sangat populer di Bima Sakti. Belum lagi hewan peliharaan pertempuran tingkat 7 atau 8 Kaisar Langit. Jika pembangkit tenaga listrik Kaisar tingkat 8 dapat memiliki hewan peliharaan pertempuran dengan level yang sama, kekuatan tempurnya akan berlipat ganda. Saudara Wang Xian, hewan peliharaan pertempuran tingkat 9 Kaisar Surgawi ini memiliki puluhan juta orang yang bertarung untuk itu secara instan. Terlalu menakjubkan.
1 jam kemudian, Misinlu melihat data di belakang panggung dan berkata sambil tersenyum. Tidak banyak kekuatan yang mampu membeli pet perang Kaisar Surgawi level 9. Mereka pasti mengirim murid mereka sendiri untuk merebutnya. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh dan perlahan menjinakkannya. Reputasi hewan peliharaan perang Istana Surgawi telah menyebar. Dengan kekuatan dari berbagai kekuatan di Bima Sakti, dia bisa mengandalkan penjualan hewan peliharaan perang untuk meningkatkan kekuatannya ke alam ksatria alam semesta. Selama dia mencapai tingkat ksatria alam semesta, ketinggian Istana Naga akan jauh lebih mudah. Waktu berlalu hari demi hari, dan tanggal penjualan ketiga secara bertahap tiba. Ketika kapal perang Istana Abadi belum mendekati benua perak, Wang Xian dan yang lainnya melihat ribuan orang menunggu di permukaan laut. Di antara mereka, ada banyak kaisar dewa level 8 dan 9, dan bahkan ada 5 atau 6 kaisar dewa puncak. Orang-orang dari berbagai ras utama alam semesta berdiri di sana, membentuk aura yang sangat kuat. Di daerah sekitarnya, beberapa orang melihat para ahli dari beberapa ras dan mengungkapkan ekspresi terkejut dan penasaran, berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka di sini, sekelompok orang melihat kapal perang Istana Abadi tiba dan mengungkapkan senyum di wajah mereka. Semua yang memenuhi syarat untuk membeli, silakan naik ke kapal. Mereka yang tidak memenuhi syarat, harap tunggu di luar. Mo Xinlu berdiri di geladak dan berbicara kepada semua orang. Kami mengerti aturannya. Sekelompok ahli mengangguk dan terbang menuju kapal pet perang Istana Surgawi. Setengah jam kemudian, semua hewan peliharaan perang terjual. Wang Xian memperoleh sejumlah besar batu suci sekali lagi. Ini tentang waktu. Kapal berlayar ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Wang Xian menyimpannya dan terbang menuju benua Wangyin bersama Mo Xinlu. Benua Wangyin adalah benua terbesar di Bima Sakti. Pada saat yang sama, itu juga merupakan pasar perdagangan terbesar di Bima Sakti. Di atasnya, seseorang bisa membeli semua jenis harta karun. Faktanya, rumah lelang di sini bahkan menawar harta karun tingkat ksatria alam semesta. Wang Xian sekarang perlu membeli sejumlah besar batu suci di tangannya menjadi pil. Di beberapa toko pil terkenal di benua Wangyin, Wang Xian berhasil menukar semua batu dewa menjadi pil. Cukup bagiku untuk naik level sendiri. Melihat ramuan di cincin interspatialnya, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Setelah mengambil semua ramuan ini, dia akan memiliki kekuatan tempur dari seorang kaisar langit puncak. Tanpa ksatria alam semesta, dia tidak akan terkalahkan. Bahkan jika dia adalah seorang penyihir di puncak Kaisar Langit, Wang Xian akan berani menantangnya. Ayo kembali, Wang Xian berkata kepada Misinlu dan membawanya ke Sekte Taois Dewa Willow. Dia ingin membuat terobosan dalam Sekte Taois Dewa Willow. Aku akhirnya menemukannya. Hahaha, itu semua berkat penyihir akting kali ini. Kemampuan penyihir akting membuatku terkesan. Cermin akting surga ini sangat kuat. Pada saat ini, di Bima Sakti di depan benua Wangyin, seorang lelaki tua berjubah putih melayang di udara. Dia memegang cermin di tangannya, dan dua sosok muncul di cermin. Di sampingnya, Tuan Yu dan 4 ahli ras gunung es berdiri di kiri dan kanannya. Melihat pemandangan di cermin, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan niat membunuh. Bab 3060-3059 disergap dan menerobos. Kamu memiliki aura gadis di sebelahnya, jadi kamu bisa menguncinya secara alami. Ini hanya jalan kecil. Dia akan datang ke pihak kita sebentar lagi. Di Bima Sakti, lelaki tua yang dikenal sebagai penyihir akting berkata dengan acuh tak acuh, tidak mengingat pujian mereka. Jika kita tidak menghitung peringatan penyihir akting, kita tidak akan berpikir bahwa pemuda itu harus memiliki item untuk melindungi auranya. Tuan Yu berkata sambil tersenyum. Ini semua berkat penyihir akting kali ini. Mari kita membuat beberapa persiapan. Kali ini, kita harus mengambil kepalanya. Jika dia berani membunuh seseorang dari ras gunung es kita harus membuatnya membayar dengan nyawanya. Pelindung ketiga dari pedang besar itu berkata dengan ekspresi muram. Jangan khawatir, bahkan jika dia ahli kaisar dewa puncak, kita masih bisa membunuhnya dalam satu serangan. Beberapa tetua di sampingnya menjawab dengan percaya diri. Kali ini, ras gunung es mereka telah mengirim 4 ahli kaisar dewa puncak. Selain itu, mereka juga menggunakan harta terkuat klan mereka. Kita tetap harus hati-hati. Sebaiknya jangan biarkan dia bereaksi.
Orang itu mungkin masih memiliki daun-daun berguguran dalam perjalanan pulang. Pelindung ketiga dari GREATSWORD mengingatkan. Yang lainnya mengangguk. Daun-daun berguguran dalam perjalanan pulang. Ini adalah item Dewa Willow yang terhormat. Bahkan jika saya membuat formasi, itu tidak akan bisa menyegelnya. Kecuali saya bisa langsung membunuhnya dan mencegahnya memiliki kesempatan untuk bereaksi. Paranormal itu mengangkat alisnya dan berkata. Beberapa orang dari ras Gunung Es menganggukkan kepala. Segera, beberapa dari mereka bersembunyi di lautan di bawah. Di depan, Wang Xian dalam suasana hati yang baik saat dia membawa serta Rusami Sin dan terbang menuju ke arah Sekte Taois Dewa Willow. Kecepatannya sangat cepat. Meskipun dia tidak menggunakannya secara maksimal, itu masih sebanding dengan kecepatan terbang seorang ahli biasa di puncak alam Kaisar Surgawi. Berdengung. Namun, saat ia sedang ngebut di permukaan laut, tiba-tiba ia linglung. Setelah itu, rasa bahaya yang menakutkan menyelimuti hatinya. Tidak bagus, ada penyergapan. Dia khawatir. Tiba-tiba, gelombang kekuatan hidup menyebar dari lokasi jantungnya, menyebabkan dia langsung berpikir jernih. Saat dia merasakan ancaman kematian, keringat dingin keluar di dahinya. Daun willow muncul di tangannya secara otomatis. Wang Xian melihat ke samping dan dengan cepat menyimpan Rusami Sin ke dalam sarang induk. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat berikutnya, serangan yang sangat mengerikan mendarat di depannya. Daun willow memancarkan sinar cahaya yang menyelimutinya. Ketika serangan itu mendarat di daun-daun yang berguguran dalam perjalanan pulang, Wang Xian benar-benar melihat ada retakan pada daun-daun yang berguguran dalam perjalanan pulang. Namun, serangan fatal itu diblokir. Sosoknya menghilang. Sialan, bagaimana reaksinya bisa begitu cepat? Di posisi bawah, 4 ahli ras gunung es, penyihir akting, dan yang lainnya terbang. Ketika mereka melihat Wang Xian menghilang, ekspresi mereka sangat jelek. Saya telah menyiapkan susunan besar di sini untuk mengejutkan pikiran. Bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak alam Kaisar Surgawi akan kesurupan sesaat. Saya tidak berharap dia berpikiran jernih dalam sekejap. Peramal itu sedikit mengernyit dan berkata dengan ekspresi terkejut. Apakah pria itu menyimpan daun yang jatuh di tangannya sepanjang waktu? Dia benar-benar mengaktifkannya dalam sekejap. Dia benar-benar gagal. 4 pembangkit tenaga listrik di puncak alam Kaisar Surgawi dari ras Gunung Es tampak sedikit tidak bahagia. Dia seharusnya tidak memiliki daun yang jatuh untuk kembali. Saya pikir dia akan bisa membunuhnya lain kali. Pelindung ketiga dari pedang raksasa berkata dengan wajah muram. Daun yang jatuh telah menyelamatkan nyawa pria itu 2 kali. Saya khawatir dia telah bersembunyi di Sekte Taois Willow Surgawi dan tidak akan keluar. Kali ini, dia menderita kerugian. Dia mungkin akan membalas dendam pada ras gunung es kita. Jika dia memasuki wilayah balapan gunung es kita lagi, maka ekspresi elit ras gunung es berubah. Pria itu tidak hanya memiliki kehidupan yang sulit, dia juga memiliki metode yang aneh. Orang-orang mereka memantau Sekte Taois Dewa Willow, tetapi orang itu masih bisa pergi tanpa ada yang tahu. Baru saja, aku mencegat auranya. Sekte Taois Dewa Willow dapat memblokir cermin akting surga saya, tetapi selama dia keluar, saya dapat menguncinya. Pada saat ini, penyihir akting di samping berkata dengan ringan. Oh, penjabat penyihir, Anda punya rencana cadangan. Keempat prajurit elit ras Gunung Es tampak senang dan langsung bertanya. Ketika kamu mengatakan bahwa dia telah berguguran dalam perjalanan pulang, aku membuat persiapan. Jangan khawatir, selama dia keluar dari Sekte Taois Willow Surgawi, cermin akting surga akan dapat mengunci dirinya. Kecuali, harta yang dia gunakan untuk menyembunyikan auranya jauh lebih kuat daripada cermin akting surga saya. Tapi barusan, aku tidak merasakan harta karun seperti itu padanya. Penyihir akting berkata dengan percaya diri. Itu akan bagus. Dengan adanya kamu, aku tidak percaya anak itu masih memiliki daun-daun berguguran dalam perjalanan pulang. Ketika keempat anggota ras Gunung Es mendengar kata-katanya, ekspresi mereka sedikit mereda. Meskipun mereka telah membiarkannya melarikan diri kali ini, itu juga membuatnya kehilangan daun yang jatuh dalam perjalanan pulang. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa pihak lain masih memiliki daun yang tumbang dalam perjalanan pulang. Selama dia muncul kembali, itu akan menjadi waktu baginya untuk mati. Mata mereka berempat bersinar dengan kilatan ganas. Sialan,
Aku hampir mati tadi. Pada saat ini, ekspresi Wang Xian sedikit canggung di Sekte Taois Willow Surgawi. Baru saja, dia merasa pikirannya kacau dan disertai dengan serangan fatal. Dengan kecepatan reaksinya, ini adalah situasi kematian yang pasti. Dia tidak bisa bereaksi dalam waktu sama sekali. Namun, di lokasi hatinya, pohon leluhur sedikit bergetar, membuatnya sadar kembali. Selanjutnya, pohon leluhur mengendalikan daun yang jatuh untuk terbang keluar dari sarang induk dan mengaktifkannya secara otomatis. Jika bukan karena pohon leluhur, Wang Xian tidak akan selamat dari penyergapan dan pembunuhan yang mengerikan. Mereka pasti dari ras gunung es. Mereka adalah satu-satunya musuh yang saya miliki di sini. Saya tidak menyangka bahwa saya hampir jatuh ke tangan mereka. Wang Xian bergumam saat matanya menunjukkan tatapan ganas. Dia sangat dekat kali ini. Ini semua berkat pohon leluhur. Tampaknya pohon leluhur secara bertahap memperoleh kesadaran dan mampu melindungi tuannya. Dia bergumam sambil menempatkan rusa Misin di pinggiran dan berjalan ke rumahnya. Rusa Misin penasaran dan ingin menanyakan sesuatu. Namun, ketika melihat ekspresi Wang Xian, ia tidak bertanya lebih jauh. Pertama-tama aku akan meningkatkan kekuatanku. Setelah itu, aku akan menghancurkan Ice Mountain Rache. Ketika dia kembali ke kamarnya, mata Wang Xian berbinar dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Terakhir kali dia menyerang, dia tidak hanya membuat lawannya takut, dia bahkan membuatnya lebih buruk. Pada saat itu, setidaknya 4-5 pembangkit tenaga listrik di puncak alam Kaisar Langit menyerang. Karena itu yang terjadi, hanya ada satu ras gunung es dan dirinya sendiri. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan mengeluarkan semua pil obat yang dibelinya. Dia menuangkannya ke mulutnya satu per satu. Pil obat berubah menjadi kinaga dan meningkat pesat. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah mencapai tingkat keempat dari tingkat Dewa Surgawi. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami hukum dan abijna, 8 tokoh berskala naga. Ketika 90% ramuan dikonsumsi, suara sistem terdengar. Naik tingkat, sinar cahaya dipancarkan dari tubuhnya, dan sisik naga muncul di permukaan kulitnya. Sisik naga berkedip dengan 8 sinar cahaya dan tampak sangat mistis. Phantom of the Divine Dragon mengelilinginya. Aura yang kuat dipancarkan dari tubuhnya. Wang Xian membuka matanya dan menunjukkan senyuman. Dia akhirnya berhasil menembus. Dia masih selangkah lagi untuk menjadi ksatria alam semesta.